Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang output pada microcontroller. Untuk outputnya sendiri kita coba beberapa pin ya nanti. Untuk contohnya di sini saya kasih contoh dulu untuk satu pin dulu kayak gitu. Di pertemuan yang lalu sudah kita sempat bahas terkait dengan output, bagaimana cara membuat atau menyalakan LED ya, menyalakan LED dengan output di pin yang kedua dari Arduino. Nah, di sini saya ingin mengulang kembali sebentar. Jadi bagaimana sih cara menyalakan LED dengan konfigurasi hardware seperti ini, dimana LED ini yang anodanya terhubung dengan pin 2 ya, pin 2 di sini. Dimana terhubung dengan resistor dulu ya, resistor. Kemudian yang katoda terhubung dengan ground. Nah, ini kalau bisa kita lihat di sini ada ground. Nah, gimana programnya? Programnya ini ya, kita tulis. Saya beri contoh yang Arduino IDE dulu. Nah, programnya seperti ini. Jadi ada pin mode, kemudian 2 sebagai output. Nah, kemudian di sini ada digital write, digital write 2 height. Ini kita coba dulu. Pin model punya kecil. Nah, di sini nyala ya, di sini nyala. Berarti programnya sudah berfungsi seperti ini. Nah, tapi kita tidak tahu dalamnya pin model ini apa ya, gitu kan, kita nggak tahu. Kita lihat itu dalamnya apa kan, kita juga nggak tahu. Nah, karena ini sebenarnya dia sebuah fungsi, ini sebuah fungsi, ini juga sebuah fungsi. Dan kalau kita lihat di datasheetnya, sebenarnya pin 2 di sini itu adalah D2, port D2 dari Atmega 328P. Atau kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Nah, dia sebenarnya terhubung ke D2, port D2 itu. Port D2. Nah, bagaimana kita mengakses dari sumbernya langsung kayak gitu. Saya ingin buat program sendiri dari Atmega 328P karena dia di sini terhubung dengan port D2 gitu. Caranya kalau yang kemarin saya contohkan itu seperti ini ya. Ini saya hapus dulu atau saya komen dulu aja. Komen dulu. Pertama kita berikan nilai pada register DDRD. DDR itu fungsinya digunakan untuk menentukan apakah dia output atau input. Saya ulangi kembali, jadi DDR itu fungsinya untuk menentukan apakah dia itu jadi output atau input dalam suatu pin. Nah, ketika dia dijadikan output, maka DDR-nya harus bernilai 1 gitu. Kalau dia jadi input, maka harus bernilai 0. Output bernilai 1, input bernilai 0 itu. Nah, kita tulis di sini port D2 karena dia bernilai 8 bit, maka bisa ditulis seperti ini ya, 0B 0000 0100. Nah, ini titik koma. Jadi di sini semuanya bernilai 0 itu sebagai input. Karena saya ulangi lagi, DDR itu fungsinya untuk menentukan dia output atau input. Kalau bernilai 1 maka dia jadi output, kalau 0 jadi input. Nah, di sini kita lihat semuanya itu bernilai 0 kecuali yang itu yang bit kedua. Berarti yang bit kedua itu jadi output. Nah, hitungnya itu bit dari ke 0 ya. Jadi 0 itu di sini. Ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini 7. Ada 8 bit, tapi mulainya hitung dari 0 ya. Kalau kita lihat di sini ini juga 0 di 0 gitu.
Nah, yang jadi output mana? Port D2 itu. Port D2 ini jadi output. Nah, boleh nggak ini saya tulis satu semua? Boleh saja. Asalkan yang bit kedua ini tetap bernilai 1 gitu. Nah, kemudian di sini kita tulis portnya, port D sama dengan 0B 000 100 gitu. Oke, 0100, jangan lupa titik koma. Nah, port D di sini tergantung penggunanya tergantung dengan nilai DDR. Kalau DDR-nya dijadikan sebagai output, maka port D kalau bernilai 1 dia high, kalau bernilai 0 dia low. Seperti itu. Contohnya kayak gini. Nah, program ini sudah bisa kita run ya, nah, hasilnya sama ya, dia juga menyala gitu. Nah, kalau di sini saya kasih 0 gitu, maka dia akan mati. Jadi sama saja. Nah, ini penulisan secara biner ya, secara biner. Kita juga bisa menuliskan secara hexa. Kalau kalian belajar digital harusnya sudah menguasai bilangan hexa, bilangan biner. Nah, itu. Nah, berapa nilai heksanya dari ini? Nilai heksanya adalah 0x 0 4. Di sini juga 0x 04. Itu. Kalau kita run, nah nyala juga gitu. Jadi mudah sekali. Nah, contohnya saya buat lagi 2 LED gitu. Dua rangkaian kayak gini. Saya ganti warnanya orange. Kemudian saya taruh ini di ground ini ya. Dan di sini saya beri resistor. Saya hubungkan ke anodanya di LED yang warna kuning ini. Nah, seperti ini. Saya ingin menyalakan kedua-duanya. Caranya bagaimana? Caranya cukup simpel ya. Jadi harusnya kan gini ya. Karena ini ada di pin 1 ya, berarti ada di port D1, berarti yang di sini harus dinyalakan kayak gini. Dan di sini jadikan output dulu ya, karena dia mau menyalakan. Jadikan output dulu 110. Yang ini kan 0, jadi 011. Nah, berapa ini bilangan heksanya? Bilangan heksanya adalah 6. Ya. Sini juga kayak gitu. Ini dikasih 11 ya. Kita kalau menulis biner seperti ini ya, jadi 110. Kalau di heksanya nanti 6 ini. Kalau kita run harusnya nyala dua-duanya gitu. Nah, nyala dua-duanya itu. Kalau saya ingin menyalakan satu saja, maka di sini contohnya saya ingin menyalakan LED yang orange ini ya. Berarti kita binernya kan seperti ini ya. Berarti kita heksanya 0x02. Nah, ini nyala. Mudah sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, saya ingin bikin seperti Arduino ini. Jadi saya nggak perlu memikirkan bilangan binernya, bilangan heksanya. Kalau di Arduino ini kan tinggal pin mode 2, output. Nah, gitu. Nah, saya ingin bikin sintaknya ini sendiri bagaimana sih kayak gitu. Kan dia ngitungnya ini 2 gitu. Nah, ini sebenarnya mudah sekali ya. Jadi caranya kita bikin makro dulu atau fungsi sendiri ya. Kita tulis di sini define ini, kemudian ada set bit gitu. Kemudian port bit, kemudian di sini kita tulis seperti ini port koma ini ya or sama dengan 1 set bit. Nah, lebih seperti ini. Kemudian kita langsung coba di sini saja. Ini saya komen dulu. Komen.
Nah, di sini nanti kita ketikkan set bit for D, 2. Nah, ini DDR-nya saya jadikan FF semua ya. Di port D ini saya aktifkan gitu. Port D saya aktifkan. Kita coba run. Nah, nyala. Port yang kedua nyala gitu. Nah, DDR-D-nya saya 0xFF, saya jadikan output semua gitu. Berarti ini nilainya 1 semua. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kalau saya ingin menyalakan yang port ke 1 bagaimana caranya ya? Mudah sekali, tinggal ini kan ya. Ini diganti berapa ya? 1 ya. Ini 1. Kemudian nyala dua-duanya gitu. Caranya seperti ini. Nah, maksudnya ini apa sih? Ini kok bisa seperti ini gitu. Nah, ini butuh penjelasan lebih lanjut, akan saya jelaskan ya. Nah, sebenarnya yang ini itu dia diturunkan dari fungsi OR. OR itu kan ini ya, ini OR. Ini apa, simbol pemrograman dari OR kayak gitu. Saya jelaskan di sini. Jadi maksudnya bagaimana? Port D di sini nanti masuknya ke port ini. 2 ini masuknya ke bit ini. Nah, port D ini nanti masuknya ke sini. 2 itu nanti masuknya ke bit ini. Berarti kalau ini saya tulis kembali nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Di port D di-OR-kan sama dengan 1 geser-geser 2 gitu. Nah, ini maksudnya ini itu yang ada tanda arah ke kiri 2. Ini maksudnya geser ya, geser. Kalau ini OR. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini itu bisa juga ditulis seperti ini ya. Jadi port D sama dengan port D di-OR-kan ini itu geser 2. Jadi penulisan ini dan ini itu sama saja. Port D sama dengan port D geser 1 buah gitu. Nah, maksudnya bagaimana ini? Jadi port D awalnya itu dia nilainya kan kita tidak ketahui ya. Kita tidak ketahui. Atau bisa saya simbolkan dengan X. Ada contohnya ada 8 bit ya. Ini saya tulis dulu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 itu. Kemudian di sini kita kan nggak tahu ya port D itu nilainya berapa. Berarti port D ini saya tulis ini port D ini. Port D itu nilainya kan kita nggak tahu. Berarti saya tulis saja X. Atau ini don't care. Ini X, 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 X. Nah, ini. Nah, kemudian port D di-OR-kan dengan 1 geser-geser 2. 1 geser 2. Nah, itu hasilnya bagaimana? Ini maksudnya bagaimana? Jadi, maksudnya nilai 1 ini digeser 2 kali ke kiri. Nah, gitu. Berarti satunya itu awalnya di sini. Digeser 2 kali ke kiri. Berarti 1, 2. Nah, gitu. Saya ulangi lagi. 1 geser-geser 2 itu maksudnya bagaimana? Jadi, ini digeser ke kiri sebanyak 2 kali. Berarti 1, 2. Berarti nanti harusnya nilainya seperti ini. 1, baik. 0 ya. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Gitu.
Nah, kemudian di sini nanti ada port D. Ada OR-nya ya. Ini hasilnya port D. Nah, hasilnya itu bagaimana? Nah, kalian coba kalau masih ingat digital ya, digital OR, ada OR ini, B ini hasil ya, atau Y gitu. Ada truth table atau tabel kebenaran dari gerbang OR itu kan seperti ini ya, 00, 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 1, kemudian 10 hasilnya 1, 11 hasilnya 1. Nah, seperti ini kan. Kalau di A diorkan dengan B hasilnya 0. Kalau ini ya, kalau A-nya 0, B-nya 0, Y-nya 0. A-nya 0, B-nya 1, Y-nya 1, A-nya 1, B-nya 0, Y-nya 1, A-nya 1, B-nya 1, Y-nya 1. Kayak ini. Nah, bisa disimpulkan dari gerbang OR ini adalah kalau diorkan dengan 1, itu hasilnya pasti 1 gitu kan. Kecuali 00. Contohnya 0. Jadi kalau gerbang OR ini dapat disimpulkan seperti ini ya. Apapun inputnya di sini ya. Kalau diorkan dengan B atau kalau diorkan, saya ulang lagi ya. Apapun inputnya kalau diorkan dengan 1 ya, hasilnya 1, maka dia hasilnya pasti 1. Contohnya A-nya 0, B-nya 1. Jadi kalau diorkan hasilnya 1, inputnya 0, diorkan dengan 1 hasilnya 1. A-nya 1, diorkan dengan 1, maka hasilnya juga 1 kayak gitu. Jadi apapun inputnya kalau diorkan dengan 1, hasilnya akan 1. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang kedua, apapun inputnya kalau diorkan dengan 0, ya, diorkan dengan 0, maka hasilnya adalah sama dengan inputan itu. Gitu. Jadi ada kesimpulan, ya dua kesimpulan. Apapun inputnya kalau diorkan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Yang kedua, apapun inputnya kalau diorkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan input itu. Terus di sini sama dengan input. Kenapa? Contohnya A-nya 0, inputnya A ya. Diorkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan A, I-nya 0. 1 diorkan dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan inputnya berapa? 1, seperti itu. Berarti di sini nanti hasilnya, ini kan port D di sini, itu kan ini. Kita tahu nilainya, berarti ini saya tulis don't care. Kemudian 1 geser-geser 2 itu kan di sini. Jadi 1 digeser 2 kali ke kiri, hasilnya nanti seperti ini. Nah, kita OR-kan, berarti nilainya berapa? Don't care diorkan dengan 0, hasilnya adalah ini, sama dengan inputnya. Ini. Nah, don't care diorkan dengan 1, maka hasilnya 1. Kemudian di sini juga ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini itu kondisinya dipaksa untuk menyala. Yang lainnya itu akan mengikuti dengan output mengikuti dengan output yang lainnya atau sebelumnya kayak gitu. Contohnya kalau di sini 0, berarti di sini juga mati. Kalau kondisi awalnya semua mati, maka kan yang lainnya akan mati juga. Di lainnya itu 000 kayak gitu. Nah, ini nyala. Di sini entah 0 atau 1, maka di sini harus menyala gitu. Jadi itu prinsip dari circuit atau yang ini ya, digital write yang di Arduino IDE itu seperti itu. Nah, tapi kalau kalian tinggal tulis digital write tanpa ada pemahaman basicnya, nah, saya takutnya itu kalian
ini belum paham. Nah, dan saya pinginnya itu kalian pahamnya sampai di sini gitu. Sampai asal-usulnya dari mana sih kok bisa nyala kayak gitu. Nah, ini juga pengetahuan tentang rangkaian digital jangan dilupakan kayak gitu. Ya kan semua masuk ke rangkaian digital gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa itu dulu untuk materi hari ini. Jika belum paham nanti kita didiskusikan di Google Classroom. Yang lebih seperti itu. Saya tutup untuk perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.